Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal mustafa sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bisidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qa'ilin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat bermakna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Al-hadis al-makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Sahabat masyayikh wa ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, sesepuh, kesepuhan, pilih sepuh, bapak dan ibu, jamaah sekalian, insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kembali oleh Allah diberikan anugerah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kemampuan mengerjakan ibadah beserta kesempatan, sehingga alhamdulillah kita diberi kemampuan Allah menjalankan ibadah. Berbagai macam ibadah kita kerjakan, mudah-mudahan dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian subuh setiap hari Sabtu, menggugurkan kewajiban kita, karena salah satu yang diwajibkan Allah kepada kita adalah ngaji. Ngaji hukumnya wajib, wajibnya aini bukan kifai, wajibnya wajib ain. Untuk perseorangan kagak bisa diwakili, nggak bisa wakil, mau kemana, mau ngaji, nitip satu kali bisa. Itu wajib perseorangan. Kenapa diwajibkan ngaji? Karena agama butuh pengetahuan. Sholat, ibadah, butuh ilmu, ilmu untuk ibadah wajib. Maka ada ungkapan dari kaidah ushul fikih, ma la yatimmu bihi wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang membutuhkan itu untuk kesempurnaan ibadah, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wudu wajib karena sholatnya wajib. Ngaji wajib karena sholat butuh ilmu, karena ibadah butuh ilmu. Maka alhamdulillah kita
kita niat ngaji, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat, bukan mafsadat. Manfaat sehingga menjadi penyelamat dunia hingga nanti menjadi penyelamat di akhirat. Kemudian niat yang ketiga ngaji itu apa? Mensiarkan agama. Mensiarkan agama. Kalau ngajinya begini banyak, alhamdulillah. Berarti kebaikan masih banyak fansnya, masih banyak penggemarnya. Alhamdulillah. Maka keburukan yang fansnya banyak, penggemarnya banyak, semakin mundur berarti agama kita. Nah, yang terakhir yang paling puncak kita ngaji, niatnya adalah menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir tujuan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, andai kata aku punya amal pahala, andai kata kau berikan pahala kepadaku, maka jangan kasih aku, kasihlah umatnya Rasulullah yang lain, kasih aja. Dan andaikan aku ini banyak dosa dan mendapat siksa, maka biarlah siksa itu aku nikmati sendiri. Aku tak peduli ada di surga, aku tak peduli ada di neraka. Mau di neraka jadi, mau di surga jadi, dimanapun jadi, asal satu, engkau bersamaku dan engkau ridho kepada. Nah, ulama perempuan Rabi'ah al-Adawiyah, orang luar biasa secara ilmu, secara keyakinan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan ngaji kita ini ada manfaatnya untuk kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Qismul awal wujud fikhi, bagian yang pertama dalam fikih adalah menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk orang yang beragama Islam, atau untuk orang yang mau masuk ke dalam Islam. Hal-hal yang pertama wajib bagi kita orang Islam, hal yang pertama wajib adalah awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bil ikhlas. Hal yang pertama yang wajib kepada kita sebagai muslim dari mulai balik, hal yang pertama wajib adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah itu hal yang pertama wajib kita tahu. Dengan ittiqo, dengan sangat yakin, dengan ilmu dan segala macam. Maka wajib pertama bagi kita kenal Allah, karena Allah lah yang akan kita sembah. Kita sholatnya wajib menyembah Allah, maka niatnya sudah dituntut lillahi ta'ala, karena Allah. Sedekah kita lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kita ditanya, Allah yang mana? Karena Allah nama. Yang kita sembah bukan namanya, yang kita sembah tapi zatnya. Maka kita menyembah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajarin tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama wajib bagi orang muslim atau bagi orang yang mau masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat. Syahadat ada rukunnya, syahadat ada syaratnya. Syarat syahadat, rukun syahadat tidak pakai. Maka kita diajarin kalau habis sholat suruh banyakin zikir la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah bukan cuma dibaca, dikaji, sebab miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ini kunci, mesti dipahami kuncinya, sebab kunci banyak. Dan kunci itu dibawa. Kita bawa la ilaha illallah. Ada rukunnya. Mana rukun la ilaha illallah?
isbat. Kalau saya di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allah Subhanahu Aziz, rukunnya 4. Ini belajar la ilaha illallah dulu tahu gitu. Rukunnya 4 lah. Mana rukun la ilaha illallah? Nabi, manfi, isbat, musbat. Mesti tetap dalam hati kita. Pertama nabi, mana la itu nabi. Apa nabi itu? Mengosongin, mengosongkan. Tidak itu harus benar-benar nol. Tidak ada ingatan lagi, tidak ada, pokoknya kosong. Apa yang dikosongkan? Ilah, al-ma'bud wal musta'an. Apa yang mesti dikosongkan? Satu, al-ma'bud yang disembah itu tidak ada yang disembah. Enggak ingat makhluk, kagak ingat bentuk ini, pokoknya kosong. Tuh, yang disembah itu enggak. Apalagi yang enggak ada, al-musta'an, yang diminta tolong itu enggak ada lagi, enggak ada lagi. Pokoknya kosongin dulu, kosongin yang disembah, kosongin yang diminta tolong, baru illa tetapkan Allahu kecuali Allah. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah, tidak ada zat yang diminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajari sama kita. Karena matal matu kama asya'in, orang wafat seperti kebiasaan ketika dia hidup. Mengetahui Allah. Tauhid namanya, belajarnya ilmunya ilmu akidah. Yang kita sembah siapa? Allah. Maka turunlah wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu mengenal Allah mesti dengan akal dan keyakinan. Tapi untuk tahu Allah, akal kagak cukup, enggak cukup. Kita tahu Allah itu satu dari wahyunya Allah sendiri. Ya, dulu yang disembah namanya siapa enggak tahu. Maka kemudian turunlah ayat Qul huwallahu. Rasul katakan, ilah yang wajib kamu sembah, yang wajib kamu minta tolong adalah Allah. Siapa itu Allah? Al-Ahad, tunggal. Wujud ada Allah itu. Walaupun kata logika, setiap yang ada harus bisa dilihat, setiap yang ada harus bisa dirasakan. Setiap yang ada punya posisi eksistensi keberadaannya. Allah wujud ada. Di mana adanya? Nah, di mana wujudnya dulu seperti apa? Maka wujud untuk melihat, merasakan eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahami dulu. Karena wujud adanya sesuatu itu dibagi tiga. Yang pertama adanya sesuatu idofi, butuh yang lain. Dia ada karena butuh yang lain. Ada kopi, ada kopi ada. Kopi ada ya? Ini ada yang kopi bandrek ya? Oh bandrek, alhamdulillah. Ini ada yang bandrek kalau gelas. Adanya sesuatu butuh yang lain. Contoh, di sebelah ini saya disebut dengan samping kanan, sebelah sini samping kiri, di sana atas, di sini bawah. Kalau saya nggak ada disebut apa? Ini disebut apa? Kalau sekarang samping kanan saya Haji Muhyiddin sehat dan umur, amin. Samping kanan. Sebelah kiri samping kiri. Saya ke kanan, tempat ini jadi apa? Adanya samping kanan, adanya samping kiri, adanya atas, adanya bawah, butuh saya. Adanya sesuatu, butuh sesuatu yang lain. Itu namanya wujud ilahi. Dan Allah bukan yang ini. Bukan adanya Allah yang ini butuh sesuatu yang lain. Nah, satu wujud ilahi namanya. Yang kedua, memahami keberadaan Allah adalah sifat wujud
besok kagak ada lagi. Awalnya tidak ada, kemudian jadi ada, karena ada yang mengadakan. Adanya alam, dulu kagak ada alam, kemudian jadi ada. Kenapa jadi ada? Karena ada yang mengadakan. Nah, bentuk wujud sesuatu awalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Ini eksistensi keberadaan sesuatu yang tidak ada. Ini pandai kalau tidak ada ini. Kemudian jadi ada sekarang. Awalnya tidak ada. Dan keberadaan Allah bukan yang ini, bukan yang ini, bukan diawali dengan tidak ada. Allah itu wujud bila itu tidak, wujud bila itu tidak. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa penghabisan. Itu wujudnya Allah. Maka wujud Allah tidak aridi. Apa yang aridi tadi ada karena diawali dengan tidak. Terus apalagi wujud itu ada wujud dari. Nah inilah yang kita iman bahwa Allah ada tanpa butuh sesuatu yang lain. Allah ada tanpa diawali dengan tidak ada. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud dzati, adanya secara zat. Kita menyembah Allah, kita menyembah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita belajar. Maka dalam kita punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diajari Allah punya sifat Allah yang wajib diketahui 20. Bukan sifat Allah hanya 20. Kalau mengkerdilkan sifat Allah hanya 20, berarti Allah sempit. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi berapa sifat wajib bagi Allah? Kagak bisa diringkas, nggak bisa dihitung. Cuma yang wajib diketahui sebagai bentuk pedoman dalam berakidah 20 sifat wajib bagi Allah. Yang dulu sejak kecil diajari wujud, tidak sampai selesai 20. Siapa kan? Alhamdulillah. Andai kan nggak ada ini, tak repot kita bertauhid berakidah dipelajari. Kidam Allah terdahulunya Allah seperti apa? Karena nanti kidam ada kidam idofi, ada kidam ma'idi, ada kidam tadi, segala macam. Nah insyaallah ya lebih panjang lagi, ada yang kajian khusus tauhid. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, itu adalah hal yang wajib bagi kita. Karena di qauli kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak kelihatan saya ini. Qul lil ladzina kafaru iyanfa'u yughfar lahum ma qad salaf. Bagi orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islam, murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia misalkan masuk Islam umur 81, selama 80 tahun dipotong balik 14 tahun itu dosa semua, dosa semua. Tapi begitu dia masuk Islam, dosanya kagak diulang lagi, malah terusnya. Apa kita yang sudah muslim dari kecil punya kesempatan seperti ini? Ada. Andaikan kita dulu 60 tahun dipotong balik 15 tahun, berapa tahun berarti? 45 ya. Selama 45 tahun hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kekurangan, hilaf dan segala macam kita kerjakan. Kita tobat, selesai itu dosa yang sudah lewat. Kalau urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala selesai. Maka setelah kita mengenal Allah, apalagi yang wajib bagi kita, summa yajibu alaihi shalah, li'anna iman qaulun wa amalun, li'anna al-qaula da'wah wal amalu huwa niyyah, wal qaulu suratun wal amalu ruhuha. Kemudian sudah kita mengenal Allah, akidah kita, tauhid kita, sudah paham kita tentang ilmu tauhid, ilmu teologi ngerti kita, sehingga membedakan
ini jangan, ini harus dalam kacamata akidah, kemudian maka kita wajib mengerjakan sholat. Sholat itu bentuk daripada manifestasi iman itu sendiri, karena iman itu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan pekerjaan, yang ngomong yang gawe, nah iman itu. Maka kemudian wajib sholat kita. Sholat tiangnya agama, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat. Nah, kemudian wajib sholat. Dulu ada kisah seorang orang tua, dia berkisah, dikisahkan ada orang tua. Dia tuh gawainya tuh biasa lah, kayak kita umum. Tapi di akhir hayat beliau ngitung umur dia sekarang 70 tahun, dipotong balik 14 tahun, berarti ada sekitar 55 ya, 55 tahun dari mulai wajib ibadah. Nah, kalau sehari dosa satu, berarti dikali 55 tahun berapa puluh dosa kira-kira? Sehari satu ya dosanya, kali 55 tahun. Bukan 55 dosa, setahun ya 360 hari. Yang kira-kira banyak. Saking banyaknya ingat dosa, pingsan. Ya Allah, dosa banyak amat. Bagaimana minta ampunnya sama Allah nanti? Bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat? Sudah pingsan, bangun lagi dia. Sudah bangun lagi, masih tuh nangis, ingetin umur 70 dosa sekian, sehari kalau satu dosa atau sepotong dosa kali sekian, ya Allah banyak amat tanggung jawabnya. Pingsan lagi, cuman pingsan yang kedua kagak bangun lagi. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul. Gara-gara apa? Ngitung umur, kemudian sadar banyak kurang, banyak salah. Bukan ngitungin ibadah, ngitungin kurang hidup. Nah, maka jamaah rahimahumullah itu salah satu sebab husnul khotimah. Sebab dia pakai hadis Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Hitung dulu dari sekarang. Ya, pikir kita sama ngobrol banyak mana kira-kira. Duduk kita di masjid sama duduk kita di tempat lain lebih lama mana kira-kira. Nah, kira-kira kalau sehari-hari pikiran sama ngobrol panjang mana? Panjang mana kira-kira? Baca Quran sama bacanya panjang mana kira-kira? Begitu belajar. Cara perintah dari Nabi hasil itu menghitung. Nah, ngitung ya. Sadar berapa tahun sadar? Udah pensiun. Sebelum pensiun ya, alhamdulillah. Lah gitu kita. Hasil itu. Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditafsirkan oleh ulama, hidup itu nimbang dunia akhirat. Nah, jika kau mementingkan duniamu, jadikan 50%. Akhiratmu 50%, minimal 5%. Nah, kita kan kalah ya. Nah, jamaah rahimahumullah, wajib sholat karena iman adalah ucapan, iman adalah pekerjaan. Ucapan dalam iman itu pengakuan bahwa kita beragama. Maka baca 2 kalimat syahadat mesti disuarakan kalau ada orang mau masuk Islam. Kalau dia diem aja, saya mau silent aja lah, nggak usah disuarain. Mungkin kan ada tulisan yang tanda tangan, kagak bisa, nggak diterima masuk Islam. Mesti disuarakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaznya mesti bagus, hurufnya mesti kena. Kalau lahjahnya atau dialeknya baru jangan dipaksa. Orang Cina kalau masuk Islam dia kental bahasa Cina bingung, asal juga kalau terus. Tapi dia paham. Nah, kemudian wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dia wajibnya sholat 5. Wassalatu syara'itun. Dalam sholat punya syarat. Syarat sholat itu sebelum sholat. Kalau
motivasi bareng-bareng beda sama dengan motivasi sendiri. Beda, ke bawah semangat kita. Nah sekarang mah ada kagak usah bikin jamaah sholat kagak ada asal. Suruh dikir lima boleh. Disurat terus. Nah kemudian jamaah rahimahumullah, terus sholat punya syarat-syarat sholat sebelum sholat. Kalau sudah takbiratul ihram, makan minum bantek yang tadinya halal. Kalau sudah takbir kagak boleh lagi minum bantek, nggak boleh. Ngobrol nggak boleh. Nah syarat-syarat sholat yang pertama adalah at-thaharah, bersuci. Sudah kita bahas pertemuan pertama. Dengan apa bersuci? Di rumah itu dengan air yang suci. Pakai cara-cara. Kagak ada air, tayamum nggak boleh untuk 2 fardu, hanya untuk 1 fardu. Misalkan zuhur ya zuhur baik, asar tayamum lagi. Kalau wudu boleh, kalau memang nggak batal, waktu wudunya dari subuh, dari sekarang ini masih punya wudu, nahan batalnya kuat, zuhur asar maghrib bisa silakan 1 kali wudu cukup. Kalau bisa buat nahan batalnya. Kalau nggak wudu, tayamum. Kemudian apalagi ketika tidak ada air, tayamum. Apalagi syarat sebelum sholat tuh, wasatartu bisaubil thahir, menutup aurat, aurat mana laki dan perempuan punya batasan. Aurat perempuan jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha, kecuali yang muka wajah. Di depan mereka sendiri kalau lagi sholat, kalau lagi di luar semua badan. Laki-laki sama, jangan dikira laki-laki juga punya batasan aurat. Mana aurat yang mesti ditutup oleh laki-laki? Baina surah wal rukbah. Ini antara pusar sampai ini apa namanya? Lutut. Ini mesti ditutup kalau di luar rumah. Kalau sesama kita itu baina surah wal rukbah. Aurat laki-laki baina surah wal rukbah, antara pusar sampai apa namanya? Lutut. Antara laki-laki dan laki-laki. Kalau laki-laki di luar rumah maka sama auratnya dengan perempuan, seluruh badan. Seluruh badan, kecuali tapak tangan, wajah. Nah itu aurat kita dengan ketika di luar sama. Kita kan memahaminya, kita melarang kemana, begitu baik. Kalau perempuan rapi, perempuan sebelum rapi kita adakan. Adalah rahimahullah, menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian yang suci. Nah baju kita sebelum sholat cek dulu. Suci apa enggak? Beda enggak bersih sama suci? Saya tanya, bersih sama suci beda? Nah, beda. Apa bedanya? Suci sama bersih beda apa enggak? Beda ya? Nah, kalau bersih bisa dinilai. Kalau bersih bisa dinilai, dilihat, dirasain. Kalau suci abstrak, karena yang mengatakan suci agama, jawabnya sama, menghilangkan hadas kecil. Hadas kecilnya mana? Kata agama kalau buang angin berbiara kecil, bersentuhan kulit laki dengan perempuan, dia punya hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecilnya pakai wudu. Kagak wudu, tayamum. Begitu. Maka jamaah rahimahumullah, suci dan bersih ada beda. Maka kalau kami di pesantren diajarin, nih ngebersihin baju begini, pakai sabun, pakai deterjen, disikat, dibucel, itu ngebersihin baju. Kalau nyuciin, dia nyiram baju dengan air. Maka ada ngebersihin, ada menyucikan, ada membersihkan, ada menyucikan. Kita sudah bersih baju, sucikan lagi dengan air. Lihat saya menyucikan baju.
sudah itu syarat sah sholat sebelum sholat adalah berdiri atau berada di tempat-tempat masjid, tempat suci. Nah, ini tempat suci. Masjid, tempat suci. Di rumah kita sholat, pastikan tempat sholat kita suci dari najis. Najisnya macam-macam kan kalau najis fikih, ya. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, ada najis mubah. Lalu cara nyuciinnya juga beda-beda, padahal sama-sama nama najis. Tapi kalau nggak belajar, nggak ketemu kita. Oh, najis mukhafafah, najis mutawasito, apa mukhafafah, kencingnya bayi mah beneran bayi, bukan bayi tua. Yang kedua najis mutawasito, macam-macam kotoran segala macam itu najis mutawasito, bersihnya dibersihkan air najisnya sampai hilang rasa, hilang baunya, hilang bentuknya, bersih. Ada najis mukolato, dijilat apa? Dodol, ya. Dijilat dodol. Nah, itu najisnya kena najis munggo. Atau cara nyuciinnya dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau kita mau sudah sungainya sudah brutal, bagaimana kalau di sini kan udah campur tanah? Di sungai baik nggak campur tanah lagi. Ulama beda pendapat di situ. Maka kalau urusan fikih itu dinamika, akan selalu ada istilah, akan selalu ada perbedaan pendapat, dan itulah rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Ini sudah ya. Sudah baik. Kan subuhnya mundur gitu jauh ya. Nah, ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sudah tempatnya suci, bajunya suci, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Masjid ini sudah kiblat. Untuk menentukan kiblat banyak cara. Salah satunya pakai apa tuh namanya? Kompas ya. Kalau bahasa kami pakai pedoman. Menghadap kiblat, bukan menghadap barat, menghadap kiblat. Sebab perintahnya adalah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Bahwa di wajah satrul masjidil haram, suruh menghadap Masjidil Haram. Dan kebetulan Masjidil Haram adanya adat ibadah. Maka kita bukan menghadap barat, tapi menghadap Masjidil Haram. Kenapa mesti menghadap Masjidil Haram? Nah, kembali dalam agama ada yang namanya amrun tauqifi, perkara yang nggak butuh penjelasan, butuh pengamalan, nggak butuh ngerti kita, dan tak diperlukan kita mesti ngerti. Kenapa mesti menghadap Masjidil Haram? Jawabannya sederhana, disuruh Allah sudah. Jangan dicari alasannya karena begini, karena begitu. Karena dalam agama ada namanya amrun tauqifi. Wa amrun tauqifiyun la majala lirabbi. Perkara yang cuma kita butuh nurut, manut, taat, enggak butuh dipikir-pikir lagi. Ikut baik. Kenapa subuh 2 rakaat? Sudah diperintahnya begitu, selesai. Nah, dalam agama adalah bentuk tunduk, patuh dan taat. Kadang-kadang enggak perlu dijelaskan. Sudah subuh 2 rakaat. Walaupun bapak lagi semangat pengen 17 rakaat, boleh, tetap 2. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian waniyatu pakai niat. Wajib pakai niat. Semua ada dalam kitab namanya Istilahul A'immah. Kitab ini berisi tentang perbedaan para imam. Perbedaan para imam. Tapi kita jangan jangan dulu imam kita itu ulama dalam kita. Imam Syafi'i wajib niat dan mengucapkan niat sunnah. Walaupun ada imam mazhab lain yang mengatakan niatnya tetap wajib, tapi untuk ucapin karena niat tempatnya ada dalam hati, bukan diucapkan. Macam-macam. Maka ada yang usolli, ada yang enggak pakai usolli. Jangan ribut punya dalil-dalil. Ini usolli, enggak pakai usolli, ributnya jangan itulah makmum dilihat kata usolli. Terus dibalas. Itu mau usolli, mau ikut. Beda itu jemaah. Nah, jemaah rahimakumullah, wajib niat. Bagi kita wajib niat dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Saat sholat itu masuk waktu. Bapak lagi semangat zuhur, pengen zuhur
maka salah satunya adalah mesti sudah masuk waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar. Sekarang zuhur setengah 5 ya Pak ya. Oh, setengah 5. Jadi sudah sebenarnya ini kajian sudah cukup. Nah, Bapak jemaah rahimahullah, kemudian berbicara tentang syarat sahnya sholat: suci, bersih tempat, bersih pakaian, masuk waktu, menghadap kiblat, pakai niat, baru untuk kita siap-siap mengerjakan sholat. Sholat mana? Menyembah Allah. Pengen khusyuk gimana? Fokus. Karena kata ulama, hal yang pertama hilang dalam agama adalah khusyuk. Kalau ilmu agama yang pertama hilang itu nggak dipakai sama umatnya, sama pemeluk agamanya, adalah ilmu waris. Faraid kalau bahasa. Itu ilmu yang akan pertama hilang. Jadi lihat aja sekarang, mana siapa yang saya selama di Batu Raja kata, Ustaz kami punya warisan, tolong faraid dong. Nggak ada. Karena mulai jarang dipakai. Dan lambat tahun tidak dipakai ilmu ini. Maka kata ulama, ilmu agama yang bakal pertama hilang adalah ilmu waris, ilmu faraid. Kalau soal ibadah yang pertama akan hilang dari umat ini, kata para ulama bersumber dari Nabi tentunya adalah khusyuk. Karena sekarang zaman eksis, orang-orang khusyuk, orang sekarang menipu Allah bagi sunnah juga. Dibikin 100, agak khusyuk. Nah, jemaah rahimahkumullah, maka ketika ditanya Imam Junaidi al-Baghdadi, wahai Imam, bagaimana sholat kami biar khusyuk? Maka kata beliau, sholat aja dulu, jangan cari khusyuk. Kalau kamu cari khusyuk, kagak sholat. Karena salah satu tanda khusyuk adalah mau ibadah, mau sholat. Nah, kita mau sholat itu sudah tanda khusyuk kita. Alhamdulillah. Diperjelas lagi, kalau mau mengikuti sahabat Nabi, kalau mengikuti baginda Nabi, sholatnya baginda Nabi begitu khusyuk, saking khusyuknya waktu tak terasa. Nabi sholat pernah semalaman sampai kakinya bengkok, kagak berasa, saking khusyuknya. Kalau umatnya kan sekarang gak usah sholat itu udah bengkak lah kakinya. Ya udah mati, asal maulah. Segala-gala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, masya Allah, khusyuk beliau ketika sholat. Dia kena panah punggungnya. Maka kata beliau, di panah cabut aja kalau pas saya lagi sholat. Dia lagi sholat dicabut panahnya, teriak kakak. Sholat biasa. Kalau kita jangankan panah, paku tajam begitu, nyamuk satu kan pun tahu dua. Maka bagi kita sudah mau sholat itu sudah tanda khusyuk, insya Allah. Khusyuk terus. Nah, jemaah rahimahullah, demikian yang bisa kami sampaikan soal fikih ibadah. Artinya, yuk tingkatkan ibadah kita dengan ilmu, tingkatkan ibadah kita dengan pengamalan ilmu kita. Karena ilmu pohon, buahnya ilmu adalah amal ibadah. Demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya sudah. Kami bertanya Ustaz mengenai tayamum tadi. Ustaz mengatakan tayamum itu untuk satu kali sholat. Apakah berlaku juga untuk dalam keadaan di pesawat Ustaz untuk jamaah kosong bagi jemaah haji dan umroh? Biasanya kita melaksanakan jamaah kosong untuk sholat zuhur dan asar di dalam pesawat. Apakah jemaah ini sholat zuhur dulu 2 rakaat, tayamum lagi, sholat lagi asar, atau cukup sholat 1 kali tayamum, sholat zuhur dan asar? Terima kasih. Dalam pandangan ulama fikih, tayamum itu untuk 1 paket.
zuhur satu paket. Qashar berarti satu paketnya zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu satu paketnya. Maka kalau lagi sholat qashar atau lagi sholat jamaah, jeda antara itu jangan lama-lama. Salam Rasulullah, nggak usah militer lagi, langsung berdiri lagi, iqamah lagi. Nah, begitu. Maka tayamum dalam hal sholat jamaah, dalam hal qashar ini ya, dalam hal sholat qashar itu satu paket cuma dua. Maka boleh satu kali tayamum. Kata beberapa pendapat, utamanya pendapat Imam Jazuli dari kita punya. Jadi cukup sekali kan untuk satu paket. Qashar satu paketnya dua sholat tapi kan. Zuhur sama asar, kalau asar sama zuhur tergantung qashar yang mutakhir atau mutakhir. Nah itu satu paket. Maka satu kali tayamum. Walaupun ada juga pendapat ulama setiap sholat pokoknya mau qashar mau jamaah tayamum. Ada dua pendapat, mana yang memungkinkan itu yang dipakai. Karena dua-duanya insya Allah saya. Siap. Oi, main pas main ini ya. Sebelum kita melaksanakan apakah itu berwudu diwajibkan seperti salat Kalau dia pakai yang salat ada rukuk dan terus yang ketiga apa hukumnya mengajarkan jenazah? Tahu saya azan itu Yang pertama, yang pertama, sholat jenazah itu boleh tidak dilakukan tanpa wudu. syarat sah sholat. Di sholat lebih baik ya. Salah satunya tadi sudah kita bahas adalah mesti suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Menyucikan hadas kecil dengan wudu, menyucikan hadas besar dengan mandi. Ini mesti syarat sholat apa baik. Kata sholat jenazah, ini mesti wudu. Nggak jadi sholat jenazah nggak punya wudu dengan sholat baik. Bisa mesti punya wudu. Satu, yang pertama untuk semua sholat sunnah, sholat di masjid, sholat istiqoroh, sholat istisqa, semua harus ada wudu. Pokoknya syarat sholat wajib dan sunnah itu mesti suci. Hadas kecil, hadas besar, salah satunya. Jawabannya wudu dulu sebelum sholat jenazah. Kemudian yang kedua tadi jenazah kenapa tidak ada rukuknya, kenapa tidak ada sujudnya? Merukuk sujud silakan, bagaimana ditawain? Karena saking nggak belajar, ngeliatin jenazah pakai ruku, pakai sujud, begitu ditanya, seumur umur baru lihat sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Apa jawabannya? Spesial yang meninggalnya apa? Maka salah satu hikmah sholat jenazah karena mengikuti perintah awal bahwa jenazah harus disegerakan. Itu hikmah. Maka cukup ini disegerakan hikmahnya begitu. Kemudian ya yang terkuat adalah kita lihat Nabi seperti itu. Nabi kita ditanya kenapa kata bagian dulu itu segera pulang. Jadi prosesnya udah lama. Apalagi sudah sholat jenazah cepat. Sholat jenazah untuk doa saya sedikit tak berangkat langsung minta dia dulu saya kembali muasab. Tadinya bagus tapi tempatnya kondisinya waktu
puting beliung, sunnah ada, bukan musola, sunnah. Apa hikmahnya? Agar diperdengarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi lahir diajarin di telinga kanan, dikomahkan di telinga kiri. Itu biar pertama yang dia dengar adalah lafaz atau asma-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi bencana disuruh ajar. Kenapa? Agar kita sadar bahwa ini semua adalah kuasa-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi sunnah wakil menempati rumah baru itu masuk rumah sunnah ada. Bukan menempati rumah sunnah ada. Ada apa? Diperdengarkan isi rumah asma-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan salat jenazah tadi atau mengajarkan jenazah itu babnya bab kias. Babnya bab kias. Kias kepada bayi yang baru lahir ke dalam dunia, hadir ke dalam dunia diajarkan dimakan, maka kemudian dia pergi meninggalkan dunia juga dibekali dengan asma Allah yaitu tentukan. Ini kias. Boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Tapi kalau hujahnya ajarkan untuk sholat, banyak ajar yang tidak hanya untuk sholat. Nah, untuk kalau itu bayi tadi ya, lagi musibah, maka ada yang azan dalam rukun, silakan dia yang azan buat kita. Kira-kira ada yang nggak azan, dia nggak apa-apa. Jangan diperbesar-besarkan karena semua punya hujah yang ada diikuti kias ketika lahir begitu, ketika wafat juga begitu. Karena hukum yang disepakati ijma, Al-Quran dan hadis ijma, kias, 4 disepakati. Untuk menentukan apa 4 sumber hukum ini? Untuk menentukan 5 wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 hukum. Selain daripada itu hukumnya status sah, status tidak sah dan sebagainya. Kira-kira demikian. Mas ada? Habis. Salaman itu gimana, Pak? Sentuhan dengan laki-laki perempuan kita di urusan pembatalan wudhu, batal wudhu kalau bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Nah ini dulu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal jika tidak ada penghalang atau tidak ada yang menghalangi. Batal. Perempuan yang mana yang batal atau laki-laki mana yang batal? Begitu. Laki-laki dan perempuan yang haram dinikah. Yang haram dinikah tidak batal. Kalau yang halal dinikah batal. Diulang. Yang haram dinikah tidak batal bersentuhan. Tapi yang halal dinikah batal bersentuhan kulitnya. Nah, maka ada peribahasa mahram. Siapa itu mahram? Mahram itu adalah hubungan 2 orang atau beberapa orang yang memang karena hubungan itu hukum pernikahan jadi haram. Nggak boleh nikah. Contoh, mak sendiri haram nikah mak sendiri. Benar? Bukan saja itu yang mamanya sendiri. Di kita salah. Jasa kuliah. Nah, haram dinikah, maka karena haram dinikah sama emak masih punya wudhu bersentuhan sama lapangan. Nah kan kata kiri, nggak batal wudhunya. Tapi kalau sama yang lain akan batal wudhunya. Istri kenapa sampai batal wudhu kita bersentuhan sama istri? Karena istri kita orang yang halal Nikahi. Maka mahram adalah orang yang haram dinikah karena sebab mati nasab, karena
Kira-kira begitu. Sehari saja. Ini juga bunyi Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup bahan-bahan istiqlal bahan-bahan ya. Nah, zikir bareng-bareng, mudah-mudahan jadi kebiasaan kita semuanya. Ya, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma wa la tubaddil waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya